Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Tuhan mengaruniakan kami kesempatan untuk bersekutu denganmu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami memahami firman Allah, dan kami mohon Tuhan menuntun kami melalui firman Allah yang kami renungkan dapat mengarahkan kami hidup berkenan kepadamu. Kami menyerahkan hari ini dalam kuasa kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sedia mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Pembacaan Alkitab kita di Roma 11 ayat 2-6, demikianlah firman Tuhan. Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dahulu. Atau tidak tahukah kamu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih menyisakan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini terdapat satu sisa menurut pilihan berdasarkan anugerah. Jika hal itu terjadi berdasarkan anugerah, maka bukan lagi berdasarkan perbuatan, sebab jika tidak demikian, anugerah bukan lagi anugerah. Demikian firman Tuhan. Pembacaan Alkitab menurut Roma 11 ayat 2-6. Tema renungan kita hari ini, kasih karunia yang memelihara. Ibu Bapak Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya percaya hidup ini tidaklah semulus yang kita bayangkan, baik-baik saja. Pasti ada dinamika naik turun, ada susah maupun senang. Tapi kita percaya hidup yang kita hidupi sekarang adalah anugerah Tuhan. Terlebih ketika kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dalam bagian bacaan Alkitab yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, mau mengingatkan kepada jemaat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia mencontohkan bagaimana kisah Nabi Elia yang merasa sendirian, tetapi Tuhan menyatakan bahwa masih ada 7.000 orang yang tetap setia. Paulus kemudian menegaskan di ayatnya yang kelima, demikian juga pada waktu ini terdapat suatu sisa menurut pilihan berdasarkan anugerahnya. Nah, apa yang berarti di ayat 5 mau mengatakan keselamatan dan pemeliharaan Tuhan bukan karena usaha manusia, melainkan karena kasih karunia-Nya. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merasa kecil, kita merasa tak berarti, sendirian, atau tidak ada apa-apanya. Situasi hidup, tekanan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, bahkan pelayanan bisa membuat kita merasa seakan-akan kita berjalan sendiri. Namun firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Itu berita gembira. Seperti pada zaman Elia, Tuhan selalu memelihara umatnya yang setia. Meskipun kita tidak melihatnya, Tuhan sedang bekerja. Kita tidak meraba, tetapi Tuhan dengan kasih-Nya menuntun kita. Iman mengajarkan kita percaya bukan pada apa yang terlihat, tetapi pada janji Tuhan. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara sekalian, hidup kita berdiri karena kasih karunia Tuhan. Ayat 6 sangat jelas. Jika hal itu terjadi berdasarkan anugerah, maka bukan lagi berdasarkan perbuatan. Sebab jika tidak demikian, anugerah bukan lagi anugerah. Ayat ini mau menegaskan kepada kita bahwa semua yang terjadi karena kasih karunia, bukan karena usaha manusia. Ini ada poin-poin penting yang menjadi pembelajaran bagi kita.
yaitu tidak menjadi sombong saat berhasil, tidak putus asa saat lemah, selalu bersandar kepada Tuhan. Kita tergantung kepadanya. Kita hidup bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan setia menuntun dan memelihara kita. Lalu yang ketiga, kita terpanggil untuk tetap setia kepada Tuhan. Menjadi bagian dari sisa, tanda petik dalam teks kita tadi ayat 5, berarti tetap hidup benar di tengah dunia yang hidup dalam segala ketidakpastian, bahkan dunia yang tidak setia. Tapi kita tetap setia. Setia dalam apa? Kita tetap setia dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, dalam integritas kita, dan dalam kasih kepada sesama. Semoga firman Tuhan hari ini mau mengarahkan kita supaya kita masih percaya terus atas pemeliharaan Tuhan kepada kita tiap saat. Dan terus menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karena kasih karunia. Dan hidup setia dalam tanggung jawab yang dipercayakan kita. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Hiduplah dengan kerendahan hati dan keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Hari ini kami percaya adalah hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena itu kami mohon Tuhan menuntun kami untuk melakukan yang terbaik. Dan kami mohon kiranya firman Tuhan yang menguatkan kami ini mendorong kami untuk terus melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.